Selamat pagi saudara-saudara, jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita menemukan kisah dari Paulus dan Silas yang berada di penjara. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah nyata yang Alkitab ceritakan tentang dua orang hamba Tuhan, Paulus dan Silas, yang ada di dalam penjara. Lepas dari kasusnya, lepas dari permasalahan yang mereka harus pertanggungjawabkan dan ada di penjara, yang kita lihat di sini ternyata kedua orang ini bisa memuji Tuhan, bisa berdoa di dalam keadaan yang tidak nyaman. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ini suatu kondisi yang tidak mudah dicapai oleh setiap kita. Manusia bisa menyanyi, manusia bisa bergembira, manusia bisa menikmati hal-hal yang menunjukkan bahwa dia berbahagia ketika dia ada di puncak gunung kesehatan. Ketika dia ada di puncak gunung kesuksesan. Ketika dia ada di puncak gunung duit, dan gunung-gunung keberhasilan lainnya, maka orang bisa bersuka cita, orang bisa menyanyi, orang bisa berpikir yang baik ketika mereka ada di puncak-puncak keberhasilan yang mereka capai. Tetapi kita menemukan dua orang ini, mereka bisa memuji Tuhan justru di dalam keadaan yang tidak nyaman, di mana mereka dibelenggu. Mereka tertawan, mereka ada dalam kondisi yang tidak nyaman, tapi mereka bisa memuji Tuhan dan berdoa. Apa sebabnya kedua orang ini bisa berbuat dan melakukan hal-hal seperti itu? Nah, Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ada hal yang membuat orang bisa bersuka cita, bisa berbahagia di dalam kondisi yang secara akal sehat itu tidak mungkin dicapai. Karena orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak mungkin dia bisa menikmati kebahagiaan. Tetapi dalam buku Yesaya pasal 40 ayat yang ke-26 katakan seperti ini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tidak ada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ini adalah satu ungkapan dari Nabi Yesaya untuk menceritakan kepada umat Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang menguasai seluruh ciptaannya. Allah adalah pribadi yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, sebab itu dalam Yesaya pasal 40 ayat 26 tadi dikatakan, siapa yang bisa memanggil semua ciptaannya hadir di hadapannya selain Tuhan. Ini adalah hal yang patut kita syukuri, dan ini juga yang disyukuri oleh Paulus dan Silas, sehingga mereka dapat bersuka cita mempermuliakan Tuhan
karena mereka tahu Allah yang mereka puji, Allah yang mereka sembah, Allah yang menjadi pusat kesukaan mereka sehingga mereka bisa memuji, karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa yang mereka kenal. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita bisa bersukacita di dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam segala keadaan, karena dasarnya kita mengenal Allah. Allah yang kita kenal yang membuat kita bisa bersukacita. Di dalam keadaan apapun kita bisa bersukacita karena kita kenal Allah. Karena Alkitab katakan Allah kita itu adalah gembala kita yang baik. Allah kita itu tabib di atas segala tabib. Allah kita itu guru di atas segala guru. Alkitab juga katakan Allah kita dia adalah sahabat yang baik. Nah, dengan mengenal pribadi Allah, maka Paulus dan Silas bisa memuji Tuhan walaupun dalam keadaan dibelenggu. Mereka bisa berdoa walaupun keadaannya tidak nyaman. Tapi karena mereka mengenal Allah, hal itu mereka dapat lakukan karena mengenal Allah. Nah, hal yang kedua yang perlu kita ketahui, Silas dan Paulus bisa berdoa, bisa memuji Tuhan karena selain dia mengenal Allah, dia tahu rencana Allah di dalam dirinya. Ini yang seringkali kita lupa dalam perjalanan kita. Kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kita rasa, kok Tuhan atur seperti ini ya hidup kita? Alkitab katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, rancanganku untuk kamu bukan rancangan kecelakaan, rancangan hari depan yang penuh harapan. Jadi Paulus dan Silas tahu, walaupun mereka harus berada di dalam penjara, mereka tetap percaya rencana Tuhan tidak berubah karena mereka ada di penjara. Rencana Tuhan tidak berubah karena situasi yang tidak nyaman. Rencana Tuhan tidak berubah karena mereka tidak tinggal di rumah, tapi mereka ada di penjara dan dalam keadaan dibelenggu. Rencana Allah tetap berjalan. Nah, hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi ketakutan karena pandemi COVID-19, karena banyak orang di sekitar kita yang pada tumbang karena mereka kena penyakit, karena mereka sudah meninggal, karena banyak usaha yang sedang tutup, ada banyak peluang-peluang bisnis yang sekarang makin sulit bisa diraih. Maka kita mulai berpikir, bagaimana saya bisa berbahagia? Bagaimana saya bisa bersukacita kalau kondisinya seperti ini? Saya ingin katakan kondisi ini tidak bisa merubah rencana Tuhan untuk kita. Apapun yang kita sedang hadapi, ingatkan dirimu bahwa rencana Tuhan tetap rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah berubah karena kegagalan kita, karena kesalahan kita. Kita temukan Abraham, bapa orang percaya, dan Sarah yang sudah tahu bahwa Allah merencanakan mereka akan punya keturunan dari kandungannya, dari bibitnya yang akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi kenyataan mereka melihat fisik sudah berubah, kemampuan sudah berubah, segala sesuatu sudah tidak mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi itu tidak merubah rencana Allah. Ternyata Abraham bisa memiliki keturunan justru di hari tua, di mana fisiknya sudah tidak memungkinkan dia bisa punya keturunan. Itulah Allah yang mempunyai rencana dengan kita tentang hari depan. Sebab itu, apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas, saya percaya karena mereka tetap berkeyakinan rencana Allah bukan rencana yang gagal, tetapi rencana yang penuh harapan. Hal yang kedua yang kita temukan di dalam Alkitab tentang Allah kita, yaitu Dia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya
di dalam segala kelimpahan. Hal ini yang harus kita ingat. Bukan karena kita kekurangan terus tujuan itu hilang dalam diri kita. Tidak. Itu tidak akan pernah hilang. Abraham tidak pernah lihat keturunannya seperti pasir dan seperti bintang di langit. Dia nggak pernah lihat. Dia meninggal tanpa melihat keturunannya. Tetapi Alkitab mencatat dia percaya walaupun dia tidak melihat. Itu adalah dasar dari iman orang percaya di dalam menyikapi hari-hari yang ada di depan kita. Sebab itu Paulus dan Silas bisa memuji Tuhan, bisa berdoa tanpa hambatan di saat-saat kondisi yang tidak pernah menolong kenyamanan mereka. Hal yang ketiga yang kita perlu ketahui, Rasul Petrus pernah katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Allah kita tidak menghendaki satu orang pun binasa. Begitu besar rencana Allah untuk manusia, sehingga Dia menyediakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa tapi kita selamat. Dan di dalam keselamatan itu, Dia tetap merencanakan supaya tidak ada satupun akan binasa. Luar biasa, Allah yang kita perlu kenal, Allah yang dikenal oleh Silas dan Paulus. Allah itu juga Allah saudara dan saya. Dan itulah yang dikatakan janjinya itu tidak pernah terlambat. Dan di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus sendiri sebelum Dia naik ke surga, Dia katakan, "Aku akan beserta kamu sampai kesudahan alam." Alam ini akan berakhir, tetapi Tuhan tidak pernah berakhir untuk kehidupan orang yang percaya. Dia beserta kita senantiasa. Kita bisa hidup di dunia ini sampai kita akan mati pun, Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Rasul Paulus katakan, baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu pagi ini kita diingatkan, Paulus dan Silas dapat bersukacita memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, walaupun kondisi yang mereka hadapi tidak senyaman kita yang ada pada saat ini. Tetapi dasar yang mereka terima, yaitu karena mereka mengenal Allah dengan baik. Mereka tahu Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mereka sembah adalah Gembala yang baik. Allah yang mereka sembah adalah Tabib, Guru, dan Sahabat yang setia. Sebab itu mari pagi ini kita akan satu di dalam doa. Karena kita percaya Allah yang beserta kita adalah Gembala yang baik, Tabib di atas segala tabib, Guru, dan Sahabat yang terbaik untuk kita. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang merencanakan yang terbaik bagi kami, hari depan yang penuh harapan, dan Allah juga adalah Gembala kami yang terbaik, yang selalu mengantar kami ke tempat yang nyaman bagi kami dan menyediakan makanan kami di depan lawan-lawan kami, dan Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Sebab itu Bapa, kembali hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, supaya dalam menjalani hari ini kami tidak kehilangan kepercayaan kami. Kami tidak kehilangan kepastian bahwa kami punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang merencanakan supaya tidak ada satupun dari antara kami yang akan binasa. Sebab itu Bapa, terima kasih untuk pernyataan-Mu sepanjang hari ini, dan kami mulaikan hari yang baru dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi Pelprip Bethesda yang dimulaikan jam 6 sore. Bapak bisa mengikutinya atau saudara sekalian bisa mengikutinya
melalui YouTube channel atau Facebook page GPD Bethesda Makassar. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.